Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dewi Febriani, SEMSI, selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah kewirausahaan, serta teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita mulai presentasi kelompok 5 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Safira Kedonisa. Yang kedua, Badriah Izati. Yang ketiga, Hamdani Novendra. Dan yang keempat, Rani Rizka Atmutia. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang manajemen usaha, pentingnya manajemen usaha, dan membangun organisasi usaha. Baiklah, langsung saja kita mulai ke paparan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Rani Rizka. Kepada Rani Rizka dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi pentingnya manajemen bisnis. Setiap usaha dari yang paling kecil sekalipun membutuhkan manajemen yang baik untuk memastikan proses produksi, distribusi, dan penjualan berlangsung dengan baik. Sistem manajemen yang buruk akan mengakibatkan adanya biaya yang tidak perlu seperti bahan baku yang terbuang. Pekerjaan yang tidak produktif karena pengawasan yang tidak efektif dari deskripsi pekerjaan yang tidak jelas. Dalam topik permasalahan ini akan memberikan pengetahuan dasar dan aspek-aspek penting yang harus dipelajari oleh calon bisnis entrepreneur dalam menghindari risiko manajemen yang dapat menyebabkan kegagalan bisnis yang dijalani. Maka dari itu, ilmu manajemen merupakan pokok yang penting dalam bisnis sebab sedikit kesalahan dalam manajemen akan berakibat fatal ke depannya. Selain ilmu manajemen, sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan usaha yang sangat penting. Banyak pakar bisnis angkat bicara bahwa untuk memulai usaha kita perlu merekrut pegawai yang tepat sehingga berpotensi dapat menutupi kelemahan manajemen. Dengan memilih SDM yang tepat, maka kita sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Di sini kami akan membahas bagaimana memahami kriteria pegawai yang tidak baik sesuai kebutuhan dalam berbisnis. Manajemen SDM secara umum masuk ke dalam sistem penilaian kinerja pegawai sehingga setiap pegawai akan membahas bagaimana memahami kriteria pegawai yang tidak baik sesuai kebutuhan dalam berbisnis. Manajemen SDM secara umum masuk ke dalam sistem penilaian kinerja pegawai sehingga setiap pegawai akan merasa puas dengan memotivasi pegawai baik secara psikologi umum maupun dengan sistem insentif untuk mengoptimalkan kinerja. Dengan kinerja pegawai yang meningkat juga akan memaksimalkan kinerja perusahaan. Dalam memulai usaha, setiap calon entrepreneur umumnya akan mengalami banyak masalah. Banyak kegagalan karena kurang kreativitas, kepemimpinan, dan pembuatan keputusan yang salah. Kreativitas bersifat berpikir keluar dari kotak atau kemampuan melakukan analisa permasalahan di luar pemahaman yang sudah ada dan mencari alternatif solusi yang kreatif akan sangat membantu usaha Anda dalam mencapai tingkat keberhasilan. Kreativitas juga membantu Anda untuk menyesuaikan produk-produk yang dihasilkan agar diterima oleh pasar dan juga memilih berbagai peluang dalam membangun usaha. Jiwa kepemimpinan pun sangat penting dalam membuat setiap pegawai dan semua orang terlibat dalam usaha Anda bekerja sesuai dengan target. Anda dapat menjadi solusi atas semua permasalahan atau menjadi panutan. Membangun organisasi usaha. Pemahaman yang sama terhadap visi organisasi dan fungsi dari setiap personil dalam organisasi usaha merupakan hal yang harus diatur dan dibangun sistem aturannya. Sebuah struktur harus dibangun sebagai kerangka kerja organisasi. Struktur organisasi yang dibangun harus sudah mempertimbangkan tantangan organisasi usaha di masa mendatang.
Setidaknya setiap fungsi kerja harus sudah dipersiapkan sejak awal meskipun pemenuhan personilnya masih disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan saat ini. Cara mendasar membuat organisasi yang baik. Yang pertama, harus dimiliki suatu organisasi adalah nilai dan visi. Nilai dan visi adalah suatu tujuan yang akan digunakan sebagai target yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Jika nilai organisasi tidak ada, maka organisasi itu akan rusak karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua adalah misi. Misi adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai suatu visi tujuan. Tanpa ada misi yang jelas, maka visi tidak akan pernah tercapai. Maka dari itu, visi dan misi sangat berkaitan satu sama lain. Jika tidak memiliki misi, maka organisasi tidak akan pernah mencapai visi yang diinginkan. Yang ketiga adalah aturan. Aturan adalah batasan-batasan yang harus dimiliki organisasi. Jika suatu organisasi memiliki aturan yang jelas, maka bisa terjadi penyimpangan yang dapat merugikan. Yang keempat adalah personalisme. Personalisme adalah bagaimana cara organisasi itu bertindak. Yang kelima adalah insentif. Insentif adalah bonus atau hadiah. Yang keenam adalah sumber daya. Jika suatu organisasi kehilangan sumber daya, maka organisasi tersebut tidak akan bisa bergerak dengan baik. Yang ketujuh adalah rencana kerja. Rencana kerja merupakan susunan kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi. Terima kasih kepada Rani Rizka atas penjelasan materinya. Untuk selanjutnya materi kedua yang akan dijelaskan oleh Hamdani. Kepada Hamdani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdani Novendra akan melanjutkan materi selanjutnya. Mengenal manajemen usaha dan fungsi utama dari manajemen usaha. Manajemen adalah berupa sebuah proses dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan cara bekerjasama orang-orang sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Istilah manajemen sekarang lebih cenderung kepada istilah bisnis dan dunia karyawan. Karenanya seringkali orang-orang menyebutnya sebagai manajemen usaha, meskipun sebenarnya istilah manajemen sendiri memanglah lebih bersifat umum dan seringkali digunakan untuk berbagai macam tujuan. Manajemen merupakan ilmu serta seni dalam menjalankan segala aktivitas dari suatu organisasi. Aktivitas tersebut biasanya adalah berupa pengorganisasian yang meliputi perencanaan, penyusunan, pengupayaan, dan pengawasan dengan mengarahkan segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar tujuan bisa segera terrealisasi. Fungsi utama manajemen usaha. Fungsi utama dari pelaksanaan manajemen usaha terdiri dari 1. Planning, fungsi perencanaan. Planning adalah bagaimana cara perusahaan dalam menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana, strategi, dan bagaimana cara dalam mencapai tujuan tersebut. 2. Organizing, fungsi pengorganisasian. Organizing adalah berupa pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar dapat menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. 3. Direction, pengarahan. Direction atau fungsi pengarahan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan suasana kerja yang dinamis, sehat agar kinerja perusahaan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Controlling, pengendalian. Fungsi pengendalian adalah segala upaya yang dilakukan untuk menilai suatu kinerja yang berpedoman kepada standar yang sebelumnya telah dibuat. Juga untuk melakukan
perbaikan jika memang dibutuhkan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Maka para penerja harus mampu menguasai seluruh fungsi dari keempat fungsi manajemen tersebut. 1. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. 2. Manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, berkembang, dan mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir hanya dengan penjualan. Kegiatan pemasaran perusahaan harus juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus atau konsumen mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap perusahaannya. 3. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari manajemen yang mempunyai peran dalam mengordinasikan berbagai kegiatan produksi untuk mencapai tujuan. Dalam pengelola kegiatannya, pihak manajemen produksi membuat keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian, manajemen produksi menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan perusahaan. 4. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengolahan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. 5. Manajemen informasi merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya, produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. 6. Manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategis berfungsi pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. 7. Manajemen operasi. Manajemen operasi bertanggung jawab dengan pengolahan proses pengubahan input menjadi output. Terima kasih kepada Hamdani. Dengan begitu, pemaparan materi telah selesai. Untuk selanjutnya, pertanyaan akan dibuka di forum diskusi di e-learning 2. Baiklah, kita tutup presentasi kita pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.